Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA IT kelompok 3 akan menjelaskan sedikit mengenai tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Sulfikar. Saya Nur Huremelani. Saya Fauzia Azhara Ilyas. Saya Andi Wiwidul Lestari. Langsung saja kita ke materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasnama Andi Wiwidul Lestari. Saya akan menjelaskan secara singkat tokoh Burhanuddin Muhammadiyah. Burhanuddin Muhammadiyah atau yang biasa dikenal sebagai BM Dia, lahir di Kutaraja, Banda Aceh 17 April 1917. Ia merupakan salah satu dari segelintir tokoh yang menjadi saksi perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun nilai-nilai yang bisa diteladani dari sosok Burhanuddin Muhammadiyah yaitu yang pertama, kepribadian Muhammadiyah itu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. 2. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. 3. Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. 4. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. 5. Mengindahkan segala hukum, undang-undangan, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. 6. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. 7. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. 8. Kerjasama dengan semua golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingan. 9. Membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 10. Bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan kebijaksanaan. Itulah yang sempat saya sampaikan mengenai tokoh Burhanuddin Muhammadiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Azhara Ilyas akan menjelaskan sedikit biografi atau peran salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yaitu Sukarni Kartodiwirjo. Beliau dilahirkan pada tanggal 14 Juli 1916 di Desa Sumberdiri, Garing Blitar, tepatnya di Jawa Timur. Seperti yang kita ketahui bahwa Sukarni Kartodiwirjo ini salah satu tokoh pejuang dalam kemerdekaan Indonesia. Sumbangsinya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sudah tercatat sejak ia bergabung dengan organisasi kepemudaan Partai Indonesia atau Partindo pada tahun 1930. Sejak saat itu, kiprah Sukarni pun melebar, khususnya dalam menggapai kemerdekaan Indonesia. Setelah berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu terdengar, para golongan muda segera meminta Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno-Hatta masih menolak. Berawal dari situ timbul konflik antara golongan muda dan golongan tua. Pada 15 Agustus 1945, para pemuda memutuskan untuk mengadakan rapat yang diketuai oleh Heru Saleh di Pegangsaan Timur. Mereka berusaha untuk mendesak Soekarno-Hatta agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Karena usulan mereka terus ditolak, akhirnya golongan pemuda kembali berunding pada 16 Agustus 1945 di Jalan Cikini 71. Hasilnya, para golongan muda memutuskan untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Sukarni yang termasuk dalam golongan muda ikut terlibat dalam upaya penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Selama di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta terus didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1945. Pada akhirnya Soekarno-Hatta menyetujui hal tersebut dan dibawa kembali ke Jakarta untuk segera mempersiapkan kemerdekaan dengan menyusun naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda. Begitu naskah selesai dibuat, muncul masalah siapa yang akan menandatangani teks itu. Maka Sukarni mengusulkan agar Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani naskah proklamasi. Selain itu, ia juga mengusulkan supaya naskah proklamasi dituliskan atas nama bangsa Indonesia. Pada akhirnya, naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, sedikit penjelasan tadi, kita dapat mengetahui bahwa peran Sukarni Kartodiwirjo dalam perjuangan kemerdekaan yaitu dia yang menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak dipengaruhi Jepang dan juga mengusulkan tanda tangan Soekarno-Hatta.
Dari sini kita bisa melihat bahwa nilai-nilai perjuangan yang dapat diambil bagi generasi muda yaitu kegigihan, tanggung jawab, serta aktif dalam berorganisasi. Dan juga sikap yang patut kita pelajari dari Sukarni Kartodiwirjo ini adalah cepat mengenali situasi dan cerdas memanfaatkan momentum. Itulah sedikit yang sempat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Sulfikar. Saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai tokoh perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Sayuti Melik. Muhammad Ibnu Sayuti atau Nan Nabiah, dikenal sebagai Sayuti Melik, lahir di Sleman, Yogyakarta 22 November 1908 dan meninggal di Jakarta 27 Februari 1989 pada umur 80 tahun. Dicatat dalam sejarah Indonesia sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, naskah proklamasi terlebih dahulu disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah tersusun, naskah pun diketik untuk dibacakan di depan rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tokoh yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Sayuti Melik, seorang wartawan yang aktif di dunia politik. Naskah proklamasi kemerdekaan dari Soekarno diketik oleh Sayuti Melik dengan alasan agar tidak menimbulkan persepsi yang salah tentang teks proklamasi. Sebelum menjadi juru ketik proklamasi, Sayuti Melik telah terlibat dalam proses penyusunannya sejak awal. Ia diketahui menjadi saksi penyusunan teks proklamasi kemerdekaan di ruang makan Rumah Laksamana Maeda. Sayuti Melik mewakili golongan muda untuk membantu Soekarno menyusun naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dibantu oleh Soekarno. Setelah selesai dibuat, Sayuti Melik mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada awalnya sempat terjadi perdebatan mengenai siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno mulanya mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh semua peserta yang datang, seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak oleh golongan muda yang menginginkan kebebasan dari pengaruh Jepang. Sayuti Melik pun akhirnya mengusulkan agar Soekarno dan Muhammad Hatta saja yang menandatangani naskah proklamasi. Alasan pemilihan Soekarno dan Muhammad Hatta adalah karena kedua tokoh ini telah diakui sebagai pemimpin rakyat Indonesia. Usulan Sayuti Melik pun disetujui oleh para peserta yang datang, sehingga Soekarno dan Muhammad Hatta yang menandatangani teks proklamasi atas nama rakyat Indonesia. Nilai-nilai perjuangan yang dapat diteladani oleh generasi muda dari tokoh Sayuti Melik. Hal-hal yang dapat diteladani dari beliau adalah rasa nasionalisme yang tinggi, dengan ikut serta dalam perumusan teks proklamasi, berpendirian teguh dan bertanggung jawab. Dapat diketahui dari sosok beliau yang rela tidak tidur demi menyelesaikan teks proklamasi, sosok yang berani dan pantang menyerah, berjasa bagi nusa dan bangsa, siap sedia berbakti kepada Tuhan, tanah air, dan negara. Itulah tadi beberapa materi singkat mengenai tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia Sayuti Melik. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhuri Melani. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan perjuangan tokoh Ahmad Subarjo. Jadi, Raden Ahmad Subarjo Djojo Adisyorjo atau sering disebut dengan Ahmad Subarjo lahir di Karawang 23 Maret 1896 dan wafat pada 15 Desember 1978. Pada Proklamasi Indonesia,
Ahmad Subardjo memiliki 4 peran. Yang pertama, meyakinkan golongan muda agar mengizinkan Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta. Yang kedua, meminta izin kepada Laksmana Maeda agar rumahnya dapat dipakai untuk menyusun proklamasi Indonesia. Yang ketiga, menyusun proklamasi Indonesia bersama Soekarno dan Hatta. Dan keempat, menjadi Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia yang bertugas untuk meyakinkan negara-negara lain bahwa Indonesia telah merdeka. Adapun nilai-nilai yang dapat kita teladani dari sosok Ahmad Subardjo, yaitu beliau memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam keseriusan dan kegigihan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan dari kelompok kami mengenai tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih.